pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat bertatap muka walau secara virtual dalam suasana pandemi corona. Tetap bersyukur bahwa kita dapat melaksanakan pertemuan orang tua peserta didik beserta para guru kelas 6 secara virtual pada tahun pelajaran 2020-2021. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kesatuan Bogor, Bapak Joko Priambodo, SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Struktural SD Kesatuan Bogor. Yang terhormat Ibu Koordinator beserta para wali kelas 6. Yang terhormat Ibu Bimbingan dan Konseling Ibu Teresia Kurnianingsih, SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Bidang Studi kelas 6, dan tak lupa yang terhormat para orang tua peserta didik kelas 6 yang berbahagia. Walaupun dari rumah ataupun di mana saja berada, kiranya Mama dan Papa dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Adapun susunan acara pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa pembukaan. 3. Sambutan Kepala Sekolah SD Kesatuan Bogor yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Priambodo, SPD. 4. Pemaparan program pembelajaran kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator kelas 6, Ibu Ani Haryani, SPD. 5. Informasi tentang perlengkapan sekolah dan pemakaian seragam yang akan disampaikan oleh Ibu Aineni Handayani, SPD. 6. Pengarahan dari guru bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Teresia Kurnianingsih, SPD. 7. Penyampaian profil para pengajar di kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Laniwati, SPD. 8. Doa penutup. Baik, Mama dan Papa serta Bapak dan Ibu guru, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Mama dan Papa, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Kesatuan, Bapak Joko Priambodo, SPD. Kepada Bapak Joko Priambodo, SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Agnes selaku pembawa acara Parents Meeting kelas 6 SD Kesatuan tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita masih bisa bertemu dalam acara pertemuan orang tua murid dan guru-guru SD Kesatuan. Pada saat ini SD Kesatuan masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, tatap muka secara langsung. Pada kesempatan ini SD masih melaksanakan pembelajaran secara online. Oleh karena itu kami sangat sekali butuh bantuan orang tua murid pada saat pembelajaran online ini. Karena intinya guru yang paling utama adalah para ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mungkin 1 minggu kemarin adalah MPLS, kegiatan MPLS, pengenalan anak dan pengenalan dengan guru-guru semua, sehingga di situ hanya perkenalan aja. Kita akan mulai pembelajaran pada minggu depan. Hari Senin depan kita sudah online semua pembelajarannya, kita menggunakan Google Classroom.
Semoga kegiatan pembelajaran secara online bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali itu juga mungkin apabila ada orang tua murid yang kesusahan untuk pembelajaran secara online, silahkan datang ke sekolah. Pertama mungkin pada kesempatan kali ini orang tua murid diharapkan kerjasamanya, karena kita butuh kuota pembelajaran juga. Pertama itu untuk pembelajaran guru classroom ini nanti Bapak dan Ibu akan bisa terinci dengan jelas program-program kelas 6 seperti apa oleh Ibu Ani, sehingga tidak ada kesalahan lagi atau tidak ada kesulitan lagi pada saat mulai pembelajaran secara online. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama orang tua murid bagaimana cara belajar secara online. Untuk informasi tatap muka secara langsung siswa masuk ke sekolah, kemarin informasi dari Dinas Pendidikan, apabila Kota Bogor masih zona merah, sekolah masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Dan apabila sudah zona hijau, dipersilahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, dan itu pun paling cepat apabila zona hijau, paling cepat sekitar bulan September atau Oktober, dan itu akan dimulai dari institusi SMP dan SMA terlebih dahulu. Apabila grafik atau zona daerah masih tetap landai, masih tetap hijau, maka akan diperbolehkan siswa SD untuk masuk ke sekolah. Paling cepat berdasarkan rapat dengan Kadis kemarin, paling cepat siswa belajar di sekolah itu sekitar bulan Januari tahun 2021. Berarti ada 6 bulan ke depan orang tua dan murid dan guru melaksanakan pembelajaran secara online di rumah dan di sekolah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan materi untuk meningkatkan kompetensi anak, bagaimana caranya tersampaikan materinya, bagaimana kompetensi anak tercapaikan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, apabila ada hal yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada guru-guru sekalian, sehingga bisa lewat WA group karena sudah dibentuk WA group masing-masing. Dan apabila ada hal yang kurang atau masukan, silakan bisa disampaikan kepada wali atau kepada saya secara langsung. Kami akan semaksimal mungkin bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang tua murid dan bagaimana kompetensi anak tetap terjaga, baik karakter maupun materi tersampaikan. Karena kelas 6 adalah titik akhir bagaimana mereka masa-masa remaja akan lepas masa remaja di tingkat SD dan akan melanjutkan ke tingkat SMP. Itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua murid yang sudah bergabung pada parents meeting kelas 6. Untuk lebih lengkapnya nanti Ibu Andi selaku koordinator kelas 6 akan menjelaskan program apa saja yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan oleh kelas 6 dan melalui aplikasi apa saja. Dan apabila kesulitan, silakan ditanyakan secara langsung. Pihak sekolah selalu terbuka, silakan apabila ada orang tua yang kesulitan. Saya selalu ada di sekolah, guru pun ada di sekolah, hanya terbatas waktunya, hanya sampai dengan jam 3 siang. Silakan apabila yang merasa kesulitan dengan Google Classroom, bagaimana cara upload video, bagaimana cara mengupload gambar, silakan kami ada tim IT nanti mungkin akan diberikan secara langsung. Itu saja, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada guru-guru kelas 6 yang sudah bekerja sama, yang sudah bergabung di kelas 6 ini. Saya ucapkan selamat juga kepada para siswa-siswa semua yang tahun ini naik ke kelas 6. Semoga tahun pembelajaran ini bisa lebih baik lagi dan kami akan berusaha lagi. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator kelas 6, Ibu Ani Haryani, SPD. Kepada Ibu Ani Haryani, SPD, dipersilakan. Oke, Bapak dan Papa, untuk kegiatan kelas 6 semester 1 mungkin kita tidak ada acara kemana-mana, hanya fokus dengan online virtual. Yang jelas di sini adalah kami akan memberikan pelajaran konsepnya saja. Yang pertama adalah kelas 6 saat ini dalam pembelajarannya masih menggunakan kurikulum 2013 yang revisi. Kemarin juga ketika pembelian buku kami memberi solusi tidak harus beli yang baru. Kalau misalnya mama dan papa punya anak yang satu tingkat ataupun teman yang sudah di kelas 6, bukunya bisa digunakan kembali. Kalau masalah halaman mungkin nanti bisa dikondisikan ya mama papa ya. Misalnya kalau nanti mengerjakan tugas kok halamannya tidak sama, bisa nanti bilang, ibu saya pakai buku yang lama, kemudian halamannya sekian, misalnya ada tugas dari buku itu.
Kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar kelas 6 disesuaikan dengan tema yang ada di dalam pembelajaran. Oke. Ini di sini saya akan paparkan bahwa materi yang ada di buku itu akan kami persingkat. Jadi yang biasanya satu buku dalam 1 bulan itu kita gunakan, kita sesuaikan dengan waktunya hanya 2-3 minggu. Itu saja. Kemudian kelas 6 ada 9 tema selama 1 tahun pembelajaran. Yang semester 1 tema 1-5. Kemudian yang tema 6-9. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran selama pandemi akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, video call, dan video pembelajaran. Nanti ini juga akan, kalau mama papa masih perlu informasi tentang Google Classroom, nanti kami akan dibantu oleh Bapak Susilo untuk menjelaskan lebih lanjut. Berikutnya adalah pada saat pembelajaran menggunakan Google Classroom, siswa wajib menggunakan email yang diberikan oleh sekolah. Kalau misalnya menggunakan email lain, di sini ada kendala, nggak akan bisa masuk ya, mama dan papa. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran akan diatur oleh guru bidang studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin nanti ada yang dibagi menjadi 2. Dalam sekelasnya dibagi menjadi 2 untuk tatap muka sehingga lebih efisien. Ada juga yang nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ini semua dilakukan untuk kebutuhan papa dan mama juga. Masa orientasi siswa telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 13 Juli sampai 16 Juli dengan menggunakan Google Meet. Oke, kemudian berikutnya adalah saat pembelajaran online, anak-anak menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Mungkin mama dan papa juga sudah sangat paham ya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran dimulai tanggal 20 Juli 2020. Jam efektif sekolah pembelajaran jarak jauh dari hari Senin dan Kamis sampai Kamis itu pukul 8 sampai pukul 10. Sedangkan hari Jumat pukul 8 sampai 10:05. Tapi untuk tugas-tugas kalau misalnya belum selesai, kami masih menunggu sampai pukul 2 siang. Sebab yang satu jam menuju ke jam 3 kami harus mempersiapkan berikutnya. Yang berikutnya adalah pemberian dan pengumpulan tugas dapat dilakukan melalui Google Classroom. Dan yang terakhir, penilaian harian dan PTS rencana akan tetap diadakan. Untuk pelaksanaannya akan diinfokan lebih lanjut melalui WA group. Ini pembelajarannya. Oke, mama dan papa, cukup sekian info dari saya. Nanti mama papa bisa bertanya lebih lanjut dan insya Allah kami akan jawab di session berikutnya. Silakan Ibu Agnes. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memaparkan program kelas 6. Kiranya Mama dan Papa dapat memahaminya, dan jika ada yang memang belum jelas, dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui chat. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang diperlukan selama pembelajaran dan pakaian yang harus dikenakan? Maka kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Aineni Handayani SPD. Kepada Ibu Aineni Handayani SPD dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Agnes. Selamat pagi buku tulis. Jadi jika ada 10 mata pelajaran, berarti ada 10 buah buku tulis. Lalu untuk pelajaran Mandarin disiapkan 1 buah buku kotak. Untuk pelajaran SPDP disiapkan buku gambar serta perlengkapan menggambar seperti krayon atau pensil warna ya Mama Papa. Nah, untuk pelajaran musik disiapkan alat musik pianika. Mama Papa,
seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Koordinator bahwa selama pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap menggunakan seragam untuk melatih disiplin dan tanggung jawab anak-anak. Nah, saya ingatkan kembali seragamnya. Untuk Senin dan Rabu, anak-anak menggunakan baju putih dan merah, merah. Selasa menggunakan baju pramuka, lengkap menggunakan kaos kaki hitam. Kamis baju batik bawahan merah. Jumat baju putih abu, lengkap dengan dasi kuningnya ya. Nah, untuk olahraga disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Agnes. Terima kasih pada Ibu Aineni Handayani. Semoga anak-anak memahami ya dan dapat dilaksanakan. Dan tentunya Mama dan Papa mengingatkan juga putra-putrinya agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Ya. Nah, saya akan bacakan program bimbingan konseling atau BK yang ada di SD Kesatuan. Yang pertama adalah pengembangan pendidikan karakter. Di sini ada respect, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Yang kedua, pengembangan siswa atau seminar mini, ya, tentang apa saja? Tentang personal safety, kemudian sex education, gadget, dan forensik. Yang berikut, program khusus siswa atau pendampingan dan observasi siswa. Dilanjutkan dengan konseling, itu berlaku untuk siswa dan orang tua. Lalu ada juga home visit. Ini diperuntukkan bagi putra-putri yang memang mengalami atau ada masalah, sehingga pihak guru dan BK akan berkunjung ke rumah sebagai bukti bahwa kita benar-benar peduli kepada anak-anak. Mama, itulah program bimbingan konseling yang ada di SD Kesatuan. Nah, selanjutnya tentunya kelas 6 ini banyak pertanyaan muncul ketika akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau selanjutnya di SMP. Pasti Mama dan Papa ingin tahu apa itu PPDB. Ya. Untuk penjelasan PPDB itu akan dijelaskan oleh Bapak Susila Putra SPD. Kepada Bapak Susila Putra SPD dipersilakan. Kita mengacu ke tahun yang baru saja selesai, PPDB 2020-2021. Ada kemungkinan untuk tahun ini itu tidak akan berbeda jauh, ya. Untuk penerimaan peserta didik baru itu masih sistem online. Hanya nanti ketika pada saat semester 2 nanti orang tua akan diminta oleh sekolah yaitu membahas khusus tentang PPDB. Jadi untuk saat ini saya tidak membahas secara detail, hanya secara umum saja paparan yang dari PPDB ini. Dan itu selain ke SMP negeri, nanti juga ada beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak kelas 6 yang berprestasi yang ingin masuk ke SMP Kesatuan. Ya, jadi kesempatan Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu dari sekarang, jadi mohon ditingkatkan prestasinya. Jadi nanti untuk aturan-aturan masuk untuk siswa-siswa yang berprestasi ini nantinya akan diberikan informasi oleh sekolah. Ya. Baik, ini hanya sekilas saja untuk tata cara PPDB-nya. Di sini nanti ada sosialisasi untuk yang tahun depan, ya. Tapi untuk sekarang belum ada. Nah, ini yang kita mengacu kepada yang tahun kemarin.
Lalu yang berikutnya ada pendaftaran, nanti bisa secara daring, luring, ya, atau melalui sekolah. Nah, untuk pengumuman juga Kota Bogor sudah menyiapkan pengumumannya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya nanti untuk aturan-aturan masuk ke SMP pun ini berdasarkan pengalaman beberapa tahun, ini biasanya suka berubah-ubah, terutama untuk masalah usia. Nah, tahun kemarin itu ketentuannya bahwa siswa yang ingin masuk ke SMP itu untuk waktu validasi dari kartu keluarga itu atau misalnya domisili itu 6 bulan. Tapi untuk yang tahun ini yang terjadi harus 1 tahun. Jadi siswa di mana jika ingin Bapak Ibu memindahkan anak-anaknya ke alamat atau domisili yang ada di kota agar masuk ke SMP negeri di Kota Bogor, maka sebaiknya mulai dari sekarang, karena takutnya nanti ada perubahan lagi yang awalnya setahun malah bisa lebih. Baik, itu yang berikutnya. Nah, ini jalur-jalurnya, ya, ada 5 jalur, tapi nanti akan dijelaskan kembali pada saat pertemuan nanti. Ya, ada jalur afirmasi, tugas perpindahan tugas orang tua dan anak guru, jalur istimewa tenaga medis COVID karena kebetulan sekarang lagi masa pandemi, jadi diadakan. Lalu ada jalur prestasi dan jalur zonasi. Nah, untuk persyaratannya seperti biasa, akte kelahiran, nah itu wajib. Lalu ijazah ini biasanya menyusul, dan yang harus saat itu adalah surat keterangan lulus yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Lalu buku rapot. Nah, ini biasanya nilai rapot yang diambil adalah nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Jadi kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 itu hanya semester 1. Ya, begitu juga untuk beasiswa atau pendaftaran yang ingin masuk ke SMP Kesatuan. Nah, setelah itu kartu keluarga, nah ini tadi, ya. Jadi minimal 1 tahun sebelumnya kartu keluarga. Jadi mau nggak mau mulai dari sekarang. Tapi memang seharusnya sih mulai dari kelas 5, ya. Lalu berikutnya KTP orang tua yang berdomisili di Kota Bogor. Lalu nanti ada surat tanggung jawab mutlak ortu dan kepala sekolah. Nah, ini akan dijelaskan nanti, ya. Nah, jalur khusus seperti tadi yang saya jelaskan, ada 5 jalur khusus. Oke, baik. Untuk pendaftaran masuk ke SMP Kesatuan itu ada batas waktunya, yaitu sampai bulan Januari 2021. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah pasti ingin masuk SMP Kesatuan, segera sebelum bulan Januari. Nanti kalau misalnya sudah lewat, maka jadi tidak ada program untuk diskon. Ya, jadi tetap bayar formulir juga full. Terus untuk yang uang bangunan itu juga terus tetap bayar tes juga. Jadi semuanya tetap bayar. Tapi kalau sebelum bulan Januari itu ada beberapa potongan-potongan atau diskon-diskon, ya, terutama pada saat misalnya ada event atau kegiatan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Bu Agnes. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Semoga Mama dan Papa dapat memahaminya, ya. Nanti untuk selanjutnya nanti di semester 2 akan lebih dijelaskan kembali. Baik, tak kenal maka tak sayang. Itulah peribahasa yang menggambarkan bagaimana mungkin akan terjalin komunikasi dan timbal balik dari kedua belah pihak jika tidak saling mengenal. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan profil pengajar di kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Laniwati SPD. Kepada Ibu Laniwati SPD dipersilakan. Selamat pagi Mama Papa. Saya akan menyampaikan struktural SD Kesatuan tahun pelajaran 2020-2021. Bidang kurikulum Ibu Tresna Melia SPD. Bidang Sarpras Ibu Lisa Pusparini
MPD. Di bidang kesiswaan, Bapak Susilo Putra SPD. Dilanjutkan dengan profil guru-guru kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, wali kelas 6A, Ibu Aineni Handayani SPD, mengajar pelajaran IPA. Yang kedua, Ibu Ani Haryani SPD, wali kelas 6B, merangkap menjadi koordinator kelas 6, mengajar mata pelajaran PKN. Yang ketiga, kelas 6C, ya, saya lanjut. Yang ketiga, kelas 6C, wali kelasnya Ibu Agnes Purnomowati SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya sendiri, Ibu Laniwati SPD, wali kelas 6D, mengajar mata pelajaran Matematika. Selanjutnya, Bapak Susila Putra SPD, wali kelas 6E, mengajar mata pelajaran IPS. Saya lanjutkan profil guru-guru bidang studi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Ibu Cio Linawati SPD Buddha, mengajar agama Buddha. Ibu Antonia Sudarmi SAG, mengajar agama Katolik. Ibu Ruth Anjar Suryani SPD dan Bapak Daniel Sumeke, mengajar agama Kristen. Ibu Dede Jaitun SAG dan Ibu Yeti Supriyeti, mengajar agama Islam. Bapak Iketut Ardana, mengajar agama Hindu. Bapak Teten Hernawan SPD, mengajar olahraga. Ibu Helvi Erianti, mengajar seni musik. Ibu Fani Praditya Rahayu SPD, mengajar SBDP. Ibu Heni Sulastri SPD, mengajar bahasa Sunda. Ibu Mary Hoerunisa SPD, mengajar bahasa Inggris. Mr. Ken Amen, native speaker of conversation kelas 6. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Laniwati yang telah membacakan profil guru-guru kelas 6 SD Kesatuan. Kiranya Mama dan Papa, tadi Ibu Ani sudah sampaikan, jangan khawatir, kami akan berusaha selalu memberikan yang terbaik buat putra-putri Mama dan Papa semua. Bagaimana Bapak dan Pak Joko, dilanjutkan dengan
Yang mau bertanya, silakan mama papa diberikan waktu untuk chat jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nanti dapat langsung dijawab atau bagaimana Pak? Oke ya, baik, mama papa silakan saja. Jika ada pertanyaan nanti akan disampaikan jawabannya melalui grup ya mama papa ya. Ya, kamu ingat waktu juga. Baik, mama dan papa, terima kasih. Kami ucapkan kepada segenap orang tua peserta didik kelas 6 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, kiranya dapat menjadi acuan pembelajaran di kelas 6 menjadi lebih baik. Kami para guru berusaha memberikan yang terbaik. Tentunya semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik jika ada dukungan dari semua pihak. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari Bapak, Mama dan Papa, kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.